Halo Sobat Sarastia, ketemu lagi kita di podcast khusus ya. Nah sekarang kita ini tempatnya di lantai 4 Gedung Sarastia ya, di outdoor. Teman-teman bisa lihat, yang biasa sering kesini pasti hafal banget nih pemandangannya di belakang. Nah kebetulan sekarang Miss Elvira lagi bersama founder Sarastia Agility Innovation, yaitu Mbah Don. Selamat sore Mbah Don. Selamat sore, Misel. Sehat? Oh, alhamdulillah. Wah, Harus sehat, Miss. harus sehat ya. Iya, Oke iya. teman-teman, jadi di video kita kali ini kita pengen membahas nggak jauh-jauh tentang people tetap sih Mbah ya, gitu. Nggak bosen, Miss. Nggak, karena people ini ternyata kompleks banget Mbah ya. Kompleks, melatih kesabaran, tapi jasanya nggak bisa dikeluarin, Misel. Nah, ya kan. Oke gini Mbah, jadi tadi Miss L baru searching-searching, Iya. lalu ada ketemu satu survei, ini dari Bamboo HR. Jadi Bamboo HR ini melakukan survei di lebih dari 60.000 karyawan, di lebih dari 1.700 perusahaan. Itu Ini skala global, nasional. Oh, global ya. global dengan jenis perusahaannya macam-macam nih Mbah ceritanya. Lalu hasilnya itu adalah dia mengukur happiness index employee, Mbah Don. Itu Oke. kebahagiaan itu ternyata diukur juga ya. Oh iya, Itu gitu pakai ya. apa itu, Miss? Pakai termometer kah atau gimana? Waduh, nanti kita cek lagi deh Mbak Oh, iya, artikelnya. iya, iya. Jadi gini, um, berdasarkan survei yang dilakukan itu mencatat bahwa karyawan yang masuk ke dalam satu perusahaan dalam kurun waktu kerjanya itu 1 tahun, itu happiness index-nya tinggi Mbak katanya. Oh, di awal masa kerja ya? Ya, di awal masa kerja dan karyawan yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun di satu perusahaan. Itu happiness index-nya tinggi tuh, Mbak. Itu umurnya berapa ya, Miss, sekarang, Miss ya? Wah, Berarti Gen X ya? Gen X kayaknya ya, Mbak ya. Iya, Nah, iya. tapi ternyata ketika surveinya itu kan tadi kita ngomong karyawan baru masuk sama karyawan yang memang sudah lama gitu ya. Hasilnya itu seperti tapal kuda gitu Mbak, bentuk U katanya. Jadi untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan dikurang 25 tahun itu happiness index-nya malah menurun Mbak, gitu. Nah, menurut Mbah Don, ini sesuai nggak ya dengan fakta lapangan yang kita temui nih? Ini menurut keyakinan, menurut pemikiran, atau menurut ya pendapat, atau menurut pengalaman aja ya misalnya. Oke, menurut pengalaman dulu, Iya, terus iya. nanti divalidasi dengan keyakinan Mbah Don Yes. nih. Kalau menurut experience ya misalnya, itu memang faktanya kayak gitu misal. Oh, oke. Jadi kan Mbak Don kan cukup sering jadi tempat curhat ya, Hmm. entah dari pihak business owner, founder, Oke. direksi, bahkan hingga ke tim ya. Di cukup banyak perusahaan, apalagi kan udah bertahun-tahun kan, itu fakta misal. Fakta. Jadi Oke. kalau kita simpulkan di awal perjumpaan antara orang yang masuk ya ke sebuah perusahaan itu kayak nostalgia itu, Miss. Oke, nostalgia, Gitu. euforia gitu ya. Euforia, oh iya, Oke. lebih tepatnya euforia ya. Jadi nanti karyawan masuk ke perusahaan, dia punya ekspektasi besar, apalagi kalau masa rekrutmen seleksinya itu kedua belah pihak antara karyawan dengan perusahaan itu semacam dapat chemistry. Oh, itu kayak bulan madunya itu berbulan-bulan misal. Oke, gitu. fase honeymoon. Iya, benar. Oke. Tapi ya tadi uniknya, Miss. Jadi ketika masuk lepas di tahun pertama atau tahun kedua, ini mungkin tidak langsung tidak happy ya, atau tingkat happiness-nya turun enggak. Tapi memang ada beberapa kondisi yang itu mencerminkan adanya penurunan indeksnya tadi. Oke. Ya. Ya kalau kita indikatornya yang 3-6 bulan pertama motivasinya luar biasa, terus kemudian melewati 1 tahun atau 2 tahun, itu kayak pijaran api itu mulai redup misal. Oh, redup. Sudah Iya. melewati fase honeymoon ya, mulai Iya. berantem nih. Macam-macam. 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 Ya, Kayak gimana jadi tuh, Mbak? itu benar misal. Dan uniknya kalau kita bicara indeks tingkat kebahagiaan ya, itu yang turun itu, tapi ini tidak semua ya, tidak semua. Kebetulan yang disurvei itu sekian ribu itu kok ya itu Mewakili. tapi sekali lagi tidak semua, Tidak semua. Oke. tapi ada gitu misal ada. Nah,
uniknya yang merasa ndak happy itu bukan hanya karyawan. Nah, Oke. ini yang mungkin kita butuh POV lain. Kan kalau Oke. tadi kan secara eksplisit hasil penelitian yang Miss L pelajari itu Hmm? kan lebih di POV-nya karyawan ya Karyawan, betul atau Mbah. employee ya. Tapi kalau ini dari sisi perusahaan khususnya business owner atau top management itu pun juga merasakan hal yang sama. Merasakan gak happy juga ternyata ya. Dan saya punya banyak cerita ya, Oke. punya banyak cerita. Nggak happy misal. Gak happy, oke. Bahkan ada yang mungkin nggak perlu nunggu 1 tahun ya, Hah? itu menjelang akhir tahun atau menjelang 1 tahunnya itu atau 6 bulan itu sudah ya Udah mulai kayak menurun, Mbah. honeymoonnya itu udah langsung hilang itu. Udah hilang, Iya oke. kayak mantan itu. Mantan, Dan itu betul oke. misal. Oh ya, Iya, berarti kayaknya saya harus cari survei lagi nih Mbah untuk yang boleh POV nanti. dari top management gitu ya terhadap perkembangan atau perjalanan karyawan Nah, gitu. kalau mau cari yang business owner juga misal. Business owner, Oh, boleh tuh. itu akan keren itu Lebih nanti. keren ya, semoga ada ya teman-teman ya. Atau kita ada survei? Ya, ya bisa Mbah. Mbah, kalau kita ngomong dari sisi karyawannya dulu mungkin Iya. ya, Miss Elvira kan juga sebagai salah satu tim. Mungkin ya Mbah, mungkin saya coba menebak gitu. POV karyawan ini kenapa nggak happy? Mungkin karena tadi di awal kayak happy terus gitu ya Mbak Iya, ya. iya. Kenal dengan orang baru, Hmm. kemudian mungkin pada sesi onboardingnya itu kayak chemistry-nya oke banget dengan Atau mungkin sebelumnya lepas dari oh ya lepas dari lingkungan yang lama iya gitu betul. kan. Jadi kan kayak ada euforia ketika sudah mulai diberikan ekspektasi mungkin ya. Mm-mm. Nah, mungkin dari sisi karyawan satu kaget kali gitu kan loh kok tiba-tiba dari yang disayang-sayang gitu tiba-tiba langsung diberikan PR-nya nih gitu. Bahkan Bisa sampai ditendang-tendang. tenang. Nah, bisa jadi itu menimbulkan burnout mungkin ya Mbah ya. Iya, betul. Jadi akhirnya karena burnout bingung harus ngapain atau mungkin juga shock culture. Jadinya menurunkan tingkat kebahagiaan itu, Mbah. Iya, betul. Nah, ini badan coba analisis ya. Dari POV badan orang netral itu ya. Iya. Artinya saya coba lihat di kedua sisi antara si karyawan dengan si perusahaan. Nah itu Miss, mungkin pernah teringat enggak pandangan pertama jatuh ke hati? Oh, iya, oke. Itu salah satunya misal. Jadi yang saya amati ya, mengapa kok masa honeymoon-nya itu singkat atau mungkin berbalik arah gitu ya. Itu hampir bisa dipastikan, tapi ini mungkin bisa di kondisi tertentu juga beda ya. Pertemuan antara karyawan tersebut ketika menjadi kandidat dengan si perusahaan itu kurang deep. Jadi perkenalannya itu lihat pandangan mata langsung jatuh ke hati. Mestinya harus dipikirkan dulu misal. Oh, baik. Akhirnya itu ya kan tadi kan unhappy itu kan yang itu kan terkait dengan hati kan. Kan jarang nih, wah akal nggak happy kan enggak. Oh iya benar juga ya, itu tentang suka nggak suka. Hatinya, ya, benar-benar. hatinya ini happy atau tidak happy. Nah, jadi kalau saya coba analisis ya, simpel-simpelnya itu seperti ini. Jadi ketika kedua pihak ini ketemu, terus kemudian pihak dari perusahaan itu kan melihat misalkan CV-nya, melihat apa ya, kayak pencapaian-pencapaian. Artinya kan itu kan pandangan pertama kan. Iya, betul. Kalau sekarang ada ini bocil itu first impression-nya itu loh. Itu dapat. Dan ini langsung dibawa ke hati, Miss. Wah, ini kayaknya cocok nih. Oh, kayaknya cocok nih. Bias gitu ya, Mbak nah, ya. Iya. Kan kalau kita di framework kita ya, di TSMGIK itu kan ada generosity, ada akal, ada intelijen, baru ada kinestetik kan. Nah, kalau kita pertemuan pertama itu kan kita lihat ya secara fisik aja. Secara fisik. Ya fisik orangnya, fisik penampilannya, terus kemudian fisik kurikulum vitae dan seterusnya, itu kan fisik tuh. Nah, ini dia tuh meloncat langsung ke hati. Ini kalau hemat saya ya, menurut saya gitu kan. Ya kita harus
permisi dulu kepada akal kita gitu. Oh iya. Ya perlulah nanti dites. Kalau gampangannya itu ya kompetensi, capability, studi kasus dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ya kedua belah pihak ini yang namanya yang satu mungkin pengen segera cari dapat jodoh, yang satunya juga nunggu jodoh itu kan, Oh iya, ketemu langsung gitu ya. langsung gitu kan. Oke, baik baik baik. Nah, itu Jadi misal itu kalau menurut POV-nya Mbak Don. masa penjajakannya Ya, itu masa ya, Mbak. kenalannya. Oke, Atau baik. ta'arufnya itu loh, Miss. Taruhnya baik. Hmm. Mbah, dari segi perusahaan nih, pasti kan juga kalau tadi kata Mbah Don kan segi perusahaan atau business owner ada nggak happy-nya juga Ya, sebenarnya gitu betul. kan. Apa Mbah yang menjadi faktor-faktor terhadap Ya. ketidak-happy-an itu terhadap karyawan ini, Mbah? Yang paling singkat ya, Miss ya. Kita pakai pakai prinsip umum aja. Orang tidak happy itu ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya itu. Oke, Nah, betul. itu ya, itu poin utamanya prinsipnya eh teman-teman business owner ini kan punya ekspektasi yang cukup besar gitu. Terus kemudian mungkin bisa jadi cari sana sini nggak ketemu gitu ya. Terus akhirnya ketemu sama si X ini, terus kemudian dia merasa cocok. Dan merasa cocoknya ini di hati itu ya. Ah, Terus akhirnya ketika masa penantian owner, terus itu udah dipertemukan, singkat cerita mereka kan berjalan bareng nih. Nah, kadang-kadang baru ketawanya di situ, Miss. Oke. Oh-nya banyak loh, Miss. Ternyata gitu Ya, ya. oh ternyata. Ya, kalau bisnis owner pada umumnya ya itu masih mencoba meredam curiosity-nya. Mengapa sih kok kayak gini? Akhirnya kan ya dicoba. Sebenarnya bisnis owner misal, itu kalau menurut pemahaman saya dari cukup banyak berinteraksi ya, itu sebenarnya sudah bisa menebak di minggu pertama. Oke. Wah, ini bakalannya kayaknya gini nih. Tapi dia itu mencoba untuk berdamai dengan dirinya. Oke, berhusnuzon gitu Lah ya, ya Mbak. soalnya tim HR-nya capek-capek cari. Iya, Terus betul. dari sekian puluh, sekian belas Heeh. kandidat, ya dia yang terbaik masih memberi kesempatan misal. Nah masalahnya teman-teman business owner itu tidak to the point menyampaikan kalau Kak, Pak, Bu kepada karyawan baru itu ada yang kurang loh gitu loh. Oke, Mestinya itu disampaikan. disampaikan. Nah ini parahnya nggak punya termometer, Miss. Tidak punya alat ukur gitu Iya, loh. iya, iya. Dia kan hanya pakai feeling aja kan. Betul. Nah, udah tahu atau udah punya feel kalau si kandidat si karyawan baru ini bakalan agak nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu kalau menurut saya ya dikasih tahu aja. Oke. Kan umum kan kalau masa penjajakan itu saling saling kasih feedback itu kan umum. Nah, itu. Berlanjutlah, dibiarkan, akhirnya ya business owner mungkin dia udah ilfeel atau gimana, terus kemudian nanti diserahkan kepada tim HR. Oh, apalagi itu, panjang nanti Oh ceritanya. iya. Mbak, kalau saya lihat kan berarti ini mungkin ada ketidaksesuaian secara sistem ya. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi business owner atau sisi perusahaan sendiri kan tidak mungkin juga kan, Mbak, kita sudah invest waktu, tenaga, biaya juga untuk hiring tim baru gitu ya. Kan tidak mungkin juga kita serta-merta langsung cut 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 gitu. Ya, Nah, pengennya kan ketika kita sudah meng-hire satu orang atau tim baru itu kan tadi kecocokan hati kita pengennya tervalidasi gitu kan bah dengan knowledge-nya juga sesuai kemudian habit-nya juga bisa menyesuaikan dengan culture perusahaan berarti kan kita perlu ada satu sistem ya Mbah kan kalau kata Mbah Don tadi ya disampaikan aja gitu ya kalau misalnya konteks ya kita bisa bilang organisasi dengan tim yang kecil mungkin masih bisa ya Mbak kita berbicara langsung Mbak kamu kurang ini Mas kamu kurang ini tapi kalau misalnya kita sudah punya tim yang lumayan banyak pasti kan tim juga menuntut adanya satu sistem yang transparan lah biar kurang atau lebihnya itu
tidak dianggap sebagai pendapat pribadi gitu kan Mbah. Menurut Mbah Don sendiri, pendekatan-pendekatan seperti apa nih Mbah yang bisa dilakukan baik dari sisi perusahaan atau business owner atau tim HR dan juga sisi karyawannya Mbah? Ya, yang pasti kita butuh rule of the game misal. Oke. Kalau kita bayangkan ya, kan permainan sepak bola indah itu kan karena salah satunya kan ada aturan. Iya, iya betul. Ada pedomannya ya, cara Heeh. bermain dan seterusnya. Yap. Nah, ini kalau menurut saya yang perlu dipikirkan itu di zaman sekarang ya, siapa lagi ya, itu ya butuh sistem lah, butuh Sistem. panduan, butuh kalau gampangnya butuh tools itu. Mekanisme bagaimana agar orang baru ini bisa harmonis, bisa sejalan dan seterusnya. Dan toh kalaupun ada gap, ada kesenjangan, itu nggak masalah. Oke. Kan kita baru tahu kapabilitas seseorang itu kan ketika udah Kita mulai sudah terjun bersama, kan, iya bersama itu betul. kan. Nah, kalaupun ada ketidaksesuaian nggak masalah, yang penting sistem atau kalau kita agak sedikit pakai bahasa langit ya, framework gitu misal. Oke, kita butuh framework Kita gitu butuh ya Mbah? framework, kita butuh kerangka kerja, kerangka berpikir untuk meng-guidance sebuah situasi kondisi yang memang itu butuh panduan misal. Butuh panduan. Iya. Oke. Dan itu ya harus dipahami oleh setiap pihak. Ya termasuk juga sponsornya dalam hal ini business owner, top management, teman-teman HR atau para leader, kalau gampangannya usernya, dan kemudian juga orang baru tadi itu, Miss. Dan orang baru tadi juga ya Mbak, Ya. boleh dikasih tahu nggak nih ke teman-teman kalau Sarastia sendiri gitu, kita Ya. punya framework untuk mewadahi itu nggak Mbak? Ya harus ada. Harus ada. Kan itu kan fakta ya misal ya. Fakta kalau cukup banyak isu-isu, banyak tantangan di luar, dan itu sudah dari ujung Sabang Merauke, artinya ya kita tidak mungkin lah kalau kita tidak mencoba untuk membantu teman-teman menyiapkan sebuah kerangka kerja, kerangka berpikir misal. Oke, jadi emang kerangka kerja itu dibutuhkan satu dan itu harus dijalani ya Mbah sebenarnya ya. Ya, Gitu. dijalankan. Mbah, mungkin sebelum kita menutup ya karena nanti kita akan punya podcast-podcast yang lain gitu. Wah, ini belum selesai tuh, belum. Masih ada seri yang lain biar teman-teman tetap Iya. mengikuti updatean gitu ya. Iya. Sarastia punya gitu. Sarastia pasti ada gitu. Nah, biasanya kan teman-teman harus tahu ya bahwa gitu kan kalau di Sarastia Agile Innovations ini memang selalu ada pembeda gitu dengan framework-framework yang lain gitu. Boleh dijelaskan nggak Mbak secara singkat aja, secara general aja biar teman-teman tetap kepo gitu. Apa Mbak bedanya framework kita gitu dengan yang lain? Kalau kita bicara secara umum misal, Ya. kita hitung itu framework kita itu cukup banyak. Banyak. Iya betul. Misal pengen pendapat penjelasan badan framework yang mana nih? Wah. Yang terkait dengan yang ini tadi itu yang seperti apa? Wah, kalau kita ngomong tadi ya happiness index tadi kan kita nggak bisa ngomong di tengah-tengah doang ya Mbak ya. Kita harus dari awal mungkin dari rekrutmennya, onboardingnya, manajemen ketika sudah ini nih sampai akhir gitu Mbak. Atau saya pilihkan aja. Boleh, boleh. Ini tadi kan di konteks indeks kebahagiaan karyawan betul, ya, betul. Khususnya lepas di tahun pertama itu yang mungkin menurut Mbak Don ya, itu yang kita butuhkan adalah mekanisme pengukuran misal. Mekanisme pengukuran, ya. Oke. Jadi kalau tadi di hasil risetnya tadi itu kan mengukur indeks kebahagiaan karyawan ya. Nah, kita mengukur secara objektif, tapi bukan spesifik ke indeks kebahagiaan, tapi penyebabnya itu apa? Bisa jadi yang tadi enggak bahagia itu karena targetnya enggak kecapai. Bisa jadi. Okay. Terus kemudian enggak bahagia mungkin targetnya tercapai, tapi rewardnya enggak sesuai. Oke, itu beda ya Mbak. Beda. Yang awal tadi kan performance mungkin ya. Performance. Kalau yang ini reward and benefit. Iya. Oke. Nah, jadi kalau secara basic ya kita bicaranya ngukur
performance aja dulu lah. Heeh. Kalau kita pengen lengkap ya mengukur performance dan pertumbuhan, ya kan? Oke. Jadi performance and growth kan. Nah itu kita punya Miss, itu Oke. namanya Human Growth Venture. Oke, Human Growth Venture. Iya, Oke. itu satu wadah atau satu kontainer yang berisi paling tidak 4 topik. 4 topik. Bagaimana kita nanti mengukur. Yang kedua, bagaimana kita menganalisis hasil pengukuran. Kemudian bagaimana kita memberikan semacam nasihat. Oke. Dalam bentuk skenario-skenario. Itu namanya Human Growth Foresight. Yang terakhir itu bagaimana kita ngambil keputusan, Mas. Jadi kayak tadi ya, ngambek itu kan keputusan. Betul. Marah itu kan keputusan. Lah keputusan marah, keputusan ngambek atau keputusan bahagia itu kan mestinya kan ada sekuennya. Tidak tiba-tiba ada satu peristiwa kita reaktif terus kita memunculkan emosional kita. Kan emosional itu kan enggak mesti marah kan? Gembira itu kan juga emosional kan? Bisa happy juga. Jadi kalau menurut saya di konteks ini kita itu perlu metodologi atau perlu mekanisme bagaimana kita itu memahami seseorang dalam bentuk pengukuran, analisis, kemudian saran, dan yang terakhir pengambilan keputusan itu. Mis, itu kalau kita bahas nanti pergantian purnama enggak habis-habis itu, Mas. Secara singkat aja Mbah, tadi apa pembeda atau apa sih yang bikin HGV ini beda? Oh iya. Ya tadi pertanyaannya misal belum saya jawab ya. Saya jawabnya beda banget misal. Oke. Kita melihat manusia itu sebagai makhluk hidup ya. Jadi pertumbuhannya atau kinerja dan seterusnya itu kita framework kita itu menyentuh aspek humanis gitu. Sebagai manusia itu apa yang perlu kita lihat yaitu aspek jiwanya, aspek hatinya. Jiwa itu lebih kepada kesadarannya. Kemudian hatinya itu kepada generosity-nya, kepada kedermawanannya. Kemudian manusia itu juga punya kecerdasan, akalnya itu juga akan kita pantau itu ya. Kemudian tindakan-tindakan nyata itu juga akan kita lihat, dan yang terakhir adalah hasil gitu. Kalau yang lain pada umumnya itu ya mungkin loh ya, misal itu pasti hasil yang dinilai. Hasil dulu gitu ya, hasil dulu. Dan bahkan hasilnya aja yang dinilai. Iya, hasil pakai perasaan lagi. Oke, ini menarik ya, tapi misal izin mencukupkan video kita sampai sekarang dulu. Jadi biar teman-teman tetap stay tune, biar tetap kepo gitu. Karena kalau ngomong HGV itu luas banget ya Mbah sebenarnya. Ya seluas ini, Miss. Seluas ini. Background kita ini. Oke, terima kasih banyak Mbah Don. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, teman-teman Sarastia, tadi ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu tidak hanya bisa diukur dari POV karyawannya aja, tapi juga ternyata perusahaannya menanggung happy dan gak happy juga gitu ya Mbak ya. Dan ternyata itu mungkin salah satu faktornya adalah tentang pengukuran yang belum relevan mungkin gitu Mbak. Nah tadi kalau di Sarastia sendiri kita punya yang namanya framework HGV atau Human Growth Venture. Tapi kita hide dulu biar teman-teman tetap stay tune. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.